Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jemaah, Bapak dan Ibu sekalian, kaum muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan sedikit ba'da isya mengenal, memahami dan berusaha menjalani minhaj, jalan yang ditempuh oleh golongan yang selamat, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kaum muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Tadi sudah kita sampaikan penjelasan dari jalan yang Ahlus Sunnah, golongan selamat tempuh, tada'ul muslimin jami'an ilal jihadi fisabilillah. Mereka Ahlus Sunnah, golongan yang selamat, mengajak, menyeru kaum muslimin semuanya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti di antara ciri pokok dari ciri-ciri Ahlus Sunnah adalah bersemangat dalam jihad, harus berjihad. Saya ulangi lagi, dan jangan dipahami berjihad mesti dipahami dengan pedang dan semisalnya, atau disebut dengan mungkin pemberontakan atau kekacauan, mengadakan kekacauan. Ini jangan dipahami seperti itu, ya. Naam. Kemudian juga jangan dipahami bahwa jihad itu sekedar arti yang sempit, yaitu sekedar jihad melawan nafsu, tapi jihad pun juga banyak macamnya. Kaum muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam hadis yang sahih yang disahihkan oleh Syekh Albani, dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul jihad ay yujahidar rajulu nafsahu wa hawa. Jihad yang paling utama adalah jihadnya seseorang itu melawan nafsunya. Jadi jihad bentuk yang pertama, ya, jihad bentuk pertama ya menjihad diri kita sebelum menjihad yang lainnya, melawan nafsunya, memaksa nafsunya. Bentuk yang pertama dari jihadun nafs adalah bil ilmi, bersungguh-sungguh memaksa dan melawan nafsu kita ini untuk belajar, untuk mempelajari agama ini, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi SAW secara sempurna, Pak, ya. Jadi belajar agama jangan setengah-setengah, teruslah belajar. Ya, kadang-kadang orang kan merasa cukup, sudah merasa yang paling banyak, tapi belajarlah agama Islam ini semuanya dipelajari. Dulu sudah pernah kita sampaikan, di antara ciri dari Ahlus Sunnah adalah yadkhulunal Islama kafatan. Mereka masuk ke dalam Islam itu secara keseluruhan, kafah. Jadi masuk Islam dengan kafah. Jadi ini kalimat yang benar, tapi jangan dipahami salah. Masuk Islam secara kafah berarti harus apa? Membaiat pemimpin yang tidak sah jadi apa? Pemimpin. Karena tidak layak jadi pemimpin, tidak ada syarat-syarat jadi pemimpin. Kamu baiat, kalau enggak baiat kena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa laysa fi unuki bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dan di lehernya tidak ada ikatan baiat, matinya seperti mati jahiliyah. Padahal siapa pemimpin di sini? Pemimpin yang enggak sah, wilayah aja enggak punya kecuali pelang. Ya. Dia sendiri tidak bisa menerapkan hukum, malah dia yang bisa jadi ditangkap dan diurus. Itu pemimpin atau cuma catatan atau tulisan saja? Pemimpin itu yang berkuasa. Pemimpin itu yang berani menampakkan, bukan pemimpin bawah tanah atau rahasia. Itu bukan.
Ya, makanya Imam Ahmad itu ditanya, siapa pemimpin kita yang kalian kenal, yang berani menampakkan, itulah pemimpin kalian. Adapun pemimpin besar yang disebut dengan Al-Khalifah, itu disyaratkan adalah Quraisy, min Quraisy. Dan sekarang kosong, adanya pemimpin-pemimpin wilayah negerinya masing-masing yang mereka berkuasa di wilayah negerinya, itulah yang disebut dengan umara, pemimpin. Dan kita wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin walaupun pemimpin tersebut memiliki akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk yang kita tidak tiru, wajib nggak boleh kita tiru. Tapi kalau statusnya masih sebagai pemimpin, kita taati dan kita ikrarkan, itulah pemimpin kita. Adapun mungkin tadi, kalau mungkin pemimpin kita jumpai perkara-perkara yang mungkar, perkara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, ya jelas kita tidak ikuti. Tapi tidak harus kita selesaikan dengan mengangkat pedang atau senjata atau memberontak, tidak harus. Dan itu sudah pernah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, satakunu alaikum a'immatun, ya, akan muncul kepada kalian nanti pemimpin-pemimpin yang mereka itu punya hati mereka hati seperti hati setan. Oh, apa nggak ngeri Pak ya, hatinya seperti hati apa? Setan. Kalau pemimpin antum ini masih mending ya, Masya Allah. Kalau hatinya setan, antum udah remuk dari kemarin. Ya, alhamdulillah di Indonesia masih, alhamdulillah masih banyak yang bebas menampakkan dari agama Islam ini dengan baik. Azan juga di mana-mana. Ya, banyak juga dari pemerintah juga yang alhamdulillah juga baik. Walaupun juga ada bermasalah juga ada. Ya, itu menunjukkan syiar Islam itu masih nampak. Bahkan bisa bebas. Ya, sampai para ulama menyatakan ciri negeri itu negeri yang dilindungi dalam arti negeri yang Islami, negeri yang masih dikatakan Islami. Ya, kalau kita kan negara kesatuan Republik Indonesia, itu masih Islami, di dalamnya masih nampak. Tidak boleh kita ini adakan kekacauan di situ. Jangan, kita jaga. Tetap kita jaga. Ya. Apa cirinya untuk kita jaga tadi? Ketika syiar-syiar Islam itu masih bebas dan nampak mendominasi, itulah negerinya untuk kaum muslimin yang wajib dijaga dan diperbaiki terus untuk lebih baik lagi. Ya, berdalil dengan itu ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Anas ibn Malik ketika akan memerangi suatu negeri, ya diperangi suatu negeri, apa mau diapain lagi ini? Ya, adalah kami, kata sahabat Anas ibn Malik, ketika akan menggempur suatu negeri, akan menyerang, amsakna hatta nusbih, kami menunggu sampai waktu subuh. Insami'nal adhan, kalau kami mendengar adhan, kami menahan serangan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, alal fitrah, al-Islam, itulah Islam. Sedangkan di negeri kita masih alhamdulillah. Ya, nah. Jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an, walaupun tetap kekurangan atau mungkin permasalahan juga banyak, tapi alhamdulillah masih nampak dan masih bebas dan masih kelihatan sekali syiar-syiar Islam itu di negeri kita, negeri Indonesia ini. Nah, jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi jihad ini diantara ciri jalan golongan yang selamat ahlus sunnah wal jamaah. Ya, jihadun nafs pertama dengan apa jemaah? Dengan ilmu. Dan mulai semangat belajar ilmu. Antum pemimpin dalam rumah tangga, ajarkan, ajak. Kalau nggak kuat ngajak, maksa. Oh, boleh nggak maksa Pak? Kalau nggak mampu dipaksa salah. Tapi harus dipaksa. Ya, maksud dipaksa di sini jangan nyerah sebelum berjuang, sebelum kita ini semua kemampuan kita ini dikerahkan begitu, doa dikerahkan, harta dikerahkan, gitu ya. Kadang-kadang sama anak udah nggak dikerahkan, habis 100.000 wis mumet Pak. Ya,
saya itu sudah ngiming-ngiming anak 100.000. Ya itu berarti sudah menyerah. Jangan menyerah. Namanya memaksa itu kerahkan semua yang kita mampu. Yang salah itu adalah apa? Belum mengerahkan semua yang kita mampu, sudah nyerah. Ini belum jihad namanya. Gitu loh. Doa kadang-kadang kan, udahlah anak saya itu sedang beling. Apa beling? Ini kan banyak Jawa kan ini ya. Ya. Apa beling? Beling itu nan. Ya, beling itu saking nakalnya. Nah, kan bapaknya aja sampai tega, dasar anak setan. Ya berarti bapaknya memang apa? Setan, Pak. Lah anak ini. Taib. Saking belingnya. Ya harus berjihad. Harus berjihad. Enggak boleh putus asa. Nah, itu mengharapkan pemimpin yang baik. Lah kita sendiri sudah nyerah lah kita ini. Enggak bisa mimpin. Gitu ya. Jadi jihad itu mengerahkan segala badlul juhdi, mengerahkan segala kemampuan kita ini. Jangan nyerah dulu. Jangan nyerah. Doa kita ini sudah apa ini ya? Sudah sepenuhnya kita doakan untuk anak kita dan keluarga kita belum? Kadang baru seminggu udah kapok. Sebeling sekali anak saya, Ustadz, kayaknya nggak bakal masuk surga kayaknya. Bapaknya juga paling ya iya juga. Jangan, kerahkan terus. Lihat para nabi itu ya, doanya itu udah puluhan tahun. Bahkan ada yang dakwah sampai ratusan tahun. Masya Allah, puluhan tahun. Nabi Ibrahim belum dikaruniai anak itu puluhan tahun, Pak. Antum siapa yang puluhan tahun belum punya anak? Ya belum punya lah, punya istri aja belum ya. Taib. Itu doanya baru dikasih masa-masa tua. Nabi Ibrahim masa tua baru dikasih apa? Anak. Padahal doanya itu udah puluhan tahun. Berarti itulah namanya jihad, jemaah. Kesungguhan dan mencurahkan segenap kemampuan kita ini. Jangan putus asa sampai titik darah penghabisan untuk kita kerahkan apa yang Allah berikan kepada kita. Doa. Terus walaupun udah doa Ustadz seminggu, tapi anak saya kok masih kayak gini, keluarga saya, pemimpin saya, ya, semuanya. Jelas ini ya. Inilah yang namanya jihad. Jadi semuanya harus jihad. Jangan mendengar kalimat jihad, oh pasti ini jelas kelompok teroris ini ya. Ya, kalau memang bisa jadi ya, karena ada yang memang dakwah pokok, yang paling pokok utama itu adalah berjihad. Itu kelompok yang memang serba namanya jihad itu dengan apa? Pedang, bedil dan peluru. Pokoknya sing enek geni-geni nih lah Pak ya. Nah itu mesti dipahami seperti itu. Kayaknya darah, harus darah, masya Allah. Lah Nabi SAW itu di Madinah dan berkuasa di Madinah, itu orang munafik masih dibiarkan hidup. Iya Pak ya. Kalau Islam itu mesti sistemnya sistem darah, habis tuh orang munafik itu. Nabi kenal nggak sama orang-orang munafik di Madinah? Ya kenal, tahu. Wih ini munafik, pahamlah jelas Nabi ini. Ya, cuma saya nggak paham ini munafik siapa ini. Insya Allah nggak ada munafik, insya Allah di sini ya. Insya Allah orang-orang mukmin sejati, insya Allah. Baik. Nabi nggak bumi hanguskan, tapi Nabi terus berdakwah dengan lisannya, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidayah. Itu jihad juga. Di Madinah juga ada orang-orang Yahudi. Kalau Islam itu memang Islam darah, mesti berdarah gitu Pak ya. Dan memang dakwah ahlu sunnah atau dakwah wahabi mesti dituduh sekte berdarah. Padahal ya darah aja udah merinding Pak ya. Baik. Masya Allah, itu tuduhannya. Ya memang kalau kalangan khawarij itu memang senangnya adalah menumpahkan darah, tapi jangan terjebak dengan casingnya saja. Apa casingnya? Cingkrang. Selain cingkrang apa lagi? Jenggot. Tapi kayaknya ustadznya ini masih standar nasional nih. Ya. Baik. Itu ciri khasnya. Nggak ada Pak, ciri khas khawarij itu adalah apa? Casing seperti itu. Enggak. Kalau ciri seperti itu ya jelas Nabi SAW itu siapa? Teroris. Ya, berarti yang apa? Ciri seperti itu nanti ya masya Allah para sahabat juga luar biasa. Mungkin jenggotnya atau mungkin apa dari penampilannya seperti itu yang kayaknya mirip, tapi jangan terkecoh dengan
casing yang mirip, tapi lihat isinya. Lihat kepada apa? Isinya. Baik. Bukan berarti casing itu tidak penting, amal yang nampak tidak penting, tapi perhatikan yang lebih penting daripada itu, yaitu apa? Isinya. Masuk Islamlah ke dalam Islam dengan keseluruhan. Udkhulu fis-silmi kafah, masuk Islam secara keseluruhan. Jangan dipahami namanya keseluruhan memaksa yang tidak mampu untuk dijalankan, itu salah. Ini nggak layak jadi pemimpin, dibaiat jadi pemimpin, nggak sah Pak. Ini memaksa ini. Nggak boleh. Paksa, pokoknya saya baiat. Lah orangnya wes soleh, rajin sholat malam, ya, maksiat belas, rajin sedekah, langsung dibaiat jadi khalifah, pemimpin. Syarat pemimpin itu bukan sekedar soleh saja, gitu loh Pak. Bukan sekedar soleh saja, tapi wilayah yang jelas itu mana, kekuasaan yang jelas itu mana, wewenangnya bagaimana, kan gitu. Nah, bahkan para ulama sepakat itu pemimpin walaupun dia menjadi pemimpin dengan cara yang salah. Ada nggak jadi pemimpin negara caranya salah Pak? Ada nggak? Lo diem ini, oh berarti nyuruh selesai. Insya Allah 1 menit lagi selesai. Ada nggak menjadi pemimpin negara ini, misalkan di negeri kita ini, ada nggak menjadi pemimpin tapi caranya salah? Di sebelah sana kayaknya mendelik semua ini. Ada nggak? Yang sebelah sini, ini sudah di pojok semua ini, kayaknya udah capek. Di sebelah ada Pak? Hah, nggak ada? Ya ada, banyak. Banyak. Jadi pemimpin sah itu pemimpin, tapi caranya salah. Tapi dalam Islam, walaupun dengan cara yang salah, itu ujian dari Allah. Kita sebagai rakyat, itu ujian, kita terima dan semakin gencar dalam berdakwah, bukan semakin gencar untuk memberontak. Ya, semakin memperbaiki dan berbenah. Itu. Cara yang salah misalkan dipimpin wanita, padahal dalam Islam boleh nggak dipimpin wanita? Taib. Atau nanti cara yang salah, banyaklah cara yang salah. Itu dicontohkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih sendiri, dalam hadis yang sahih sendiri. Fa innahu may ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Kemudian Nabi SAW mengatakan apa? As-sam'u wat ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Tetap mendengar dan taat walaupun kalian dipimpin oleh budak Habs. Dalam aturan Islam, budak itu nggak boleh jadi apa? Mimpin. Budak Habsi lagi nggak boleh. Tapi Nabi tetap wasiatkan kalau sampai dipimpin yang seperti itu, as-sam'u wat ta'ah, dengar dan taat, jangan Anda berusaha memberontak dan mengacaukan. Itu bukan prinsip Ahlussunnah. Ya. Nah, kalau ternyata misalkan budak tadi jadi pemimpin, kira-kira caranya benar apa salah? Caranya benar apa salah? Ya mesti salah. Berarti kita kalau bersikap mesti alasannya begitu Pak. Ahlussunnah kok masih ikrah dengan negeri kita, caranya aja salah. Ya memang caranya salah. Caranya salah. Tapi para ulama sepakat, walaupun dengan cara yang salah dan ternyata sah, disahkan memiliki wilayah dan juga memiliki wewenang, itu pemimpin. Jelas ini Pak ya? Naam. Taib jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Naam. Katanya 1 menit. Selesai. Taib, jadi mengajak semuanya untuk berjihad. Berjihad dengan ilmu, belajar terus ya Pak ya. Yang muda, yang hampir tua atau yang masih tua, yang bau tanah atau yang sangat bau tanah, tetap terus mempelajari agama ini. Ya, jangan berhenti, itu berjihad. Ya, itu jihad, mengerahkan semua apa yang Allah berikan kepada kita ini untuk betul-betul bersungguh belajar. Ya, dengan belajar banyak faedah-faedah, banyak manfaat. Ya, semuanya banyak manfaat. Ya, muskilah masalah-masalah dalam hidup itu insya Allah bisa diselesaikan dengan izin Allah, dengan ilmu yang kita pelajari. Ya, jadi bermasalah semua insya Allah selesai permasalahan itu. Dalam rumah tangga pun juga akan baik. Karena apa?
terbimbing dengan ilmu. Begitu. Apalagi sampai lebih daripada sekedar rumah tangga, semuanya. Ya. Kemudian yang kedua bentuk jihadun nafsi yang kedua adalah jihad bil amal, dengan mengamalkan. Dengan apa? Mengamalkan. Setelah belajar, jihad yang kedua, ini masih jihad nafsu ya, jihad melawan nafsu. Memaksa nafsu kita untuk mengamalkan. Ini pun juga bukan perkara yang mudah, tapi butuh jihad juga. Jadi kita maksa orang suruh beramal, lah kita sendiri nggak mau beramal. Ya, kita sergap baca orang. Siapa yang senang baca orang ini? Gak ada, nasallallahu salamah. Sergap mematikan orang, sergap mencela orang. Lah kita sendiri apa? Masya Allah. Jangan. Kita sendiri harus belajar. Kita sendiri setelah belajar adalah beramal. Ya. Nah, itu pun juga jihad. Ya, dalam hadis yang sahih masuk dalam kategori jihad adalah al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Namanya mujahid, orang yang berjihad itu adalah yang menjihati nafsunya untuk tunduk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu jihad menurut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amalkan, Pak. Hidupkanlah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan, semua dihidupkan, jangan diremehkan. Tadi sudah saya sebutkan, masuk Islam secara keseluruhan. Apa maksudnya itu? Masuk Islam jangan pilih-pilih. Ya, jangan pilih. Karena ada sebagian umat Islam itu yang masuk Islam masih milih. Ada kan milih-milih ya? Kalau cocok dengan nafsu ya saya pilih. Kalau pas enggak, oh tidak. Jangan pilih-pilih. Kalau itu datang dari Nabi, muliakan dan jalankan, amalkan. Jangan di lokal-lokalkan lagi, Pak ya, di lokal-lokalkan lagi. Oh ini sunnah Nabi, tapi itu lokal, untuk khusus Arab. Kalau orang Indonesia, wabil khususnya Jepara, orang masuk. Ini jangan dipilih-pilih sesuai nafsu kita. Islam itu untuk semuanya. Apa yang datang dari Nabi itu untuk semuanya. Nggak usah kita petak-petak, nggak usah. Kalau Nabi petak-petak ya kita petak. Kalau Nabi nggak metak-metak ya jangan dipetak-petak. Jadi Islam, kesempurnaan Islam itu, kalau Nabi itu membagi ya kita bagi gitu loh. Kalau Nabi nggak memetak-metak, nggak memilah-milah ya nggak usah kita pilah-pilah. Pasti Nabi jelaskan, ini khusus laki-laki, ini khusus perempuan, ada penjelasannya. Ini khusus untuk yang di luar Arab, untuk Arab itu pasti ada penjelasannya. Kalau Nabi tidak membedakan, kenapa kita bedakan? Ya, nah. Taib jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi amalkan. Jihad yang kedua adalah beramal dari semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu amalkan. Jangan pilih-pilih, terserah nafsu kita ini, kita amalkan. Dan ini amal ini penting dan faedahnya luar biasa. Ya, kalau masing-masing kita ini berusaha menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendidik generasi yang berikutnya untuk mencintai dan mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti Allah Subhanahu Wa Taala berikan yang terbaik kepada kita semuanya. Ya, jadi jangan putus asa. Ini generasi yang pertama. Ini generasi keberapa ini? Udah saking banyak generasi ini. Ya, atau sadarnya baru sekarang? Ini generasi sekarang. Kalau kita sudah sungguh-sungguh, jangan khawatir untuk generasi antum yang berikutnya. Karena kita belajar dan kita beramal. Itu loh. Jadi jangan pikiran kita ini pendek. Ya kalau sekarang saya ada bosen Ustadz ngeliatin sekarang. Podo angel kabeh, ya. Dikasih dakwah wis, dikasih duit podo wae. Kadang nyerah. Jangan menyerah, ya. Kalau kita terus istiqomah untuk belajar dan beramal, pasti hasil berikutnya nanti Allah Subhanahu Wa Taala berkahi. Itu jadikan prinsip, ya Pak ya. Ya sekarang mungkin dapatnya 1-2 atau mungkin perbaikannya 1-2, tapi kalau kita istiqomah
pasti terbaik, nanti yang berikutnya akan lebih baik. Ya, tapi kalau kita sudah mundur, ya masya Allah akan mundur pula nanti penerus kita. Ya, naam, jamaah azanillah wa iyyakum jami'an. Jadi kesolehan kita akan berpengaruh dengan kesolehan generasi kita yang berikutnya. Ya, wallah alam bisawab. Ini kayaknya sudah cukup ini ya, kayak sudah tak lihat sebelah kanan ini sudah capek ya. Maksa, tapi intinya semakin cintailah agama Islam ini, belajarlah terus perdalam agama Islam ini. Semakin kita perdalam agama Islam, semakin merasakan nikmatnya dan begitu indahnya agama Islam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, makanya disebutkan seseorang itu tidaklah hasad kecuali dua perkara. Yang pertama hasad terhadap harta. Orang itu kalau semakin melihat harta kan semakin semangat dan semakin terus untuk mendapatkan apa? Harta dan menambah harta. Yang kedua adalah kepada ilmu. Ini menunjukkan orang yang cinta kepada ilmu pasti semakin rakus untuk mendapatkan apa? Ilmu. Tapi kalau antum sudah nggak senang sama ilmu, Pak, kajian baru 5 menit, mohon ditutup Ustaz. Ya, nah, taib wallah alam bisawab, cukup sampai di sini. Dibuka soal jawab enggak ini? Tapi udah 20.11 Pak. Udah 20.11, ini perjalanannya jauh. Ya. Nah, ya tadi memang terlambat, tadi mau berangkat ada tamu terus. Ya, ada tamu. Ya, tapi memang biasanya terlambat. Ya. Nah, taib. Mungkin ada yang mau bertanya, satu saja. Satu, ringkes, jawabannya juga ringkes. Loh, satu apa dua? Yang tengah aja lah ya. Silakan. Penyakit hati apa? Ain. Oh ya. Ya, kalau takdir memang takdir itu ada yang pertama yang induk, yaitu takdir lauh mahfud. Itu takdir yang sudah Allah tetapkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Jadi antum belum apa ini? Belum bisa disebut. Ya, itu takdir yang azali yang tetap sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, itu semua sudah Allah takdirkan. Ya, diantaranya masalah ain tadi. Kemudian juga ada takdir tahunan yang Allah rinci dari takdir induk. Ada harian yang Allah rinci dari takdir tahunan. Itu semua rincian saja, yang induknya tetap yang di lauh mahfud, dan hanya Allah yang maha mengetahuinya, yang lainnya tidak mengetahui untuk takdir induk tersebut. Ya, naam. Urusan ain ya jelas masuk ke induk. Urusan hari-harian kemudian tadi tahunan ya bisa jadi masuk. Jelas itu masuk juga nanti. Cuma nanti harian tadi itu nanti untuk menetapkan sebab musabab. Karena terjadinya ain itu pandangan mata jahat. Biasanya orang hasad. Orang hasad tahu Pak hasad? Membenci kalau ada saudaranya mendapatkan nikmat dunia, membenci, apalagi bukan sekedar membenci, pengen menghilangkannya. Ada nggak kayak gitu? Bukan sekedar ada, banyak, dan hampir nggak selamat orang itu dari sifat hasad. Hampir semua, ya, saking banyaknya itu. Karena kalau ada saudara ini, tetangga ini ya, kerjanya bareng, sama-sama punya sawah, dan dia sudah bisa beli mobil, antum cuma bisa beli mobil-mobilan untuk anaknya. Kira-kira perasaannya, aduh Jan, kalau boleh ngomong asem tenan. Ya, misalkan udah ada kebencian,
bencian greget gitu ya, apalagi diimbui istrinya, pak wis nikah 20 tahun nggak bisa beli mobilan terus ya, Masya Allah, tambah hasadnya, greget, kapan-kapan tak jegal orang ini nih. Hasad ini pandangannya hak, kata Nabi SAW. Pandangan mata jahat itu bisa berpengaruh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dipandang bisa jatuh sakit, padahal nggak ada secara medis nggak sakit, tapi bisa jatuh sakit. Diperiksa sakit apa, jantung sehat, hati sehat, kepala nggak sakit gitu ya, tiba-tiba sakit, tiba-tiba gelenyeng, gelengeng itu Pak ya. Nah, yang paling parah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, hak, kata Nabi SAW. Jadi sebab keburukan itu karena pandangan mata jahat. Itu juga dirinci dalam takdir tahunan, takdir harian, itu sudah ada keterangan, tapi intinya merujuk kepada Lauh Mahfuz, bahwa kejadian-kejadian di alam semesta ini Allah tetapkan sebab musabab. Nah, kita yang diberi kemampuan dan ikhtiar dan kekuatan itu untuk memilih. Jelas ya? Kan surga neraka sudah ada, penghuninya sudah ditetapkan, penghuni neraka sudah ditetapkan, tapi itu rahasia siapa? Allah. Makanya Allah cuma menghabarkan, Allah kasih kekuatan, Allah kasih ikhtiar kepada kita, diutus Rasul dan ada kitab untuk kita memilih mana jalan untuk masuk surga, mana jalan untuk masuk neraka. Kalau rahasia kan dikasih cara-cara itu kan kita milih, kita sudah dikasih kekuatan. Ini pandangan mata jahat, makanya jangan, hati-hati Pak, terutama anak kecil ya, anak kecil. Ini anak kecil apa anak tua ini semua ini? Kecil ya. Hati-hati yang foto-foto disebarkan anaknya, cucunya ya, cakep, lucu, bapaknya juga masih lucu juga ya, di share, disebarkan tanpa menyebut nama Allah, tanpa minta perlindungan kepada Allah. Masya Allah, subhanallah, barakallah, doakan gitu ya. Kadang-kadang udah di share, dan tenan gitu ya Pak, dan tenan ya. Jangan, hati-hati. Itu kalau yang senang ya alhamdulillah aja, keluarganya diinfokan telah lahir putri kami yang ke-10 misalkan gitu ya. 10 itu baru mukaddimah Pak. Misalkan seperti itu ya, misalkan mungil dan lain seterusnya. Kalau yang disampaikan itu orang yang nggak seneng, melihatnya dengan izin Allah bisa membahayakan siapa? Kondisi putri antum atau cucu antum. Kalau tidak minta perlindungan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus hati-hati ya. Nah, jelas dia. Dan Islam juga memberikan pengobatannya dari pandangan mata jahat, baik pencegahan dan juga pengobatan, semua sudah diterangkan oleh syariat Islam yang mulia ini ya. Untuk masalah pengobatan dan pencegahan insya Allah disampaikan pada episode yang berikutnya ya. Ini sejam sendiri nanti Pak. Taib, wallahu alam bisawab ya. Cukup ya, nggak boleh ya nambah ya, antum PR aja lah. Allah alam, saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas kekurangan dan mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.